Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran agamanya, yang diantaranya adalah salat subuh berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Alhamdulillah, pada kesempatan Sabtu ba'da subuh ini kita lanjutkan mempelajari tafsir juz amma. Dan kalau tidak salah kita sudah memasuki surah Al-A'la. Surah Al-A'la. Dan kita masuk ke ayat 14 insyaallah, kalau tidak salah. Alhamdulillah, buku yang saya pakai buat rujukan, yang saya tulis kalau sudah dicetak. Nanti kalau misalnya ada yang mau bisa disiapkan. Namanya Tafsir Al-Fatihah dan Juz Amma, ya. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Langsung ke ayat 14 ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa inna hadha la fi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya. Arti aflaha atau beruntung yakni memperoleh apa yang diinginkan dan terhindar dari yang tidak diinginkan atau hal yang mengkhawatirkan. Ya. Bisa dikatakan sungguh telah berhasil, sukses, beruntung, ya, siapa? Man tazakka, orang yang menyucikan dirinya. Inilah orang yang beruntung, orang yang sukses di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang menyucikan dirinya, ya. Di mana orang ini akan memperoleh apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, dan terhindar dari apa yang tidak diinginkan. Sama seperti firman Allah Ta'ala di akhir surah Ali Imran, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung, ya, yakni dia telah sukses memperoleh apa yang diinginkan ketika di surga dan terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Karena orang yang masuk ke dalam surga, kata Allah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga itu apa yang kalian inginkan ada, dan apa yang kalian minta disiapkan, ya. Jadi orang yang sukses di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang
masuk ke dalam surga dan terhindar dari neraka. Bukan orang yang hanya sukses di dunia dengan misalnya dia memperoleh harta, memperoleh kedudukan, menjadi orang terkenal, ya, dan mendapatkan apa yang dia inginkan dari dunia ini. Yaitu kesuksesan yang sementara. Karena baik harta dia akan tinggalkan, kedudukan tidak lama, dan ketenaran pun sama, tidak lama. Setelah itu dia menjadi orang biasa lagi. Dan apa saja yang diinginkan dari dunia ini terkadang dia peroleh dan terkadang tidak. Ya, terkadang dia tidak mendapatkannya. Ya, maka sukses di dunia sukses yang sementara. Sukses yang hakiki adalah dengan masuk ke dalam surga Allah dan terhindar dari neraka. Ya. Dan sukses dengan masuk ke dalam surga diraih dengan tazakka, ya, dengan menyucikan dirinya, ya, membersihkan dirinya. Dari apa dia sucikan? Ya, dari hal-hal yang mengotori batinnya, ya, dari hal-hal yang mengotori batinnya. Apa saja yang mengotori batin seseorang? Di antaranya adalah syirik. Yang kata Allah, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maka dia bersihkan dirinya dari berbuat syirik, dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dari kezaliman, zalim juga sama, yang menodai batin seseorang. Dan dari akhlak yang buruk, ya, dia bersihkan batinnya, dirinya dari perbuatan-perbuatan, dari dosa dan maksiat. Ya. Menurut Al-Hafidz Ibnu Katsir, yakni menyucikan dirinya dari akhlak yang buruk atau hina dan mengikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bersihkan dari akhlak yang buruk, kemudian dia isi dengan akhlak yang mulia. Itu namanya tazakka. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa menyucikan diri mencakup 3 hal. Ada yang kaitannya dengan hak Allah, ada yang kaitannya dengan hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada yang terkait dengan hak manusia. Terkait dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan membersihkan diri dari perbuatan syirik, ya, sehingga dia esakan Allah, ya, sehingga dia tauhidkan Allah. Sedangkan membersihkan diri yang terkait dengan hak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan membersihkan diri dari perkara-perkara yang tidak dicontohkan beliau. Dia bersihkan, kemudian dia isi dengan yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang terkait dengan hak manusia adalah dengan membersihkan diri dari sikap dengki dan permusuhan serta membenci manusia. Dia isi dengan hubbul khair lil ghair, dengan keinginan dalam dirinya agar orang lain mendapatkan kebaikan yang merupakan penyempurna keimanan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kamu sampai dia menginginkan kebaikan, sampai dia menginginkan kebaikan diperoleh oleh saudaranya. Karena kalau seorang sudah ingin kebaikan diperoleh oleh saudaranya, maka ketika orang lain dapatkan kenikmatan, kesenangan, dia enggak dengki, bahkan dia senang. Orang lain mendapatkan harta, dia senang. Orang lain mendapatkan kedudukan, dia senang. Orang lain mendapatkan, ya, kenikmatan dunia ini dan kenikmatan agama, ya, dengan mendapatkan hidayah, dia senang. Dia bukan malah dengki. Karena apa? Dalam hatinya ingin orang lain mendapatkan kebaikan. Ini cara membersihkan diri dari dengki, ya. Dan dalam ayat ini terdapat dalil perintah tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, yang mana kita diperintahkan. Dan pada hari kiamat hanya orang-orang yang bersih jiwanya yang selamat, ya, ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang bermanfaat, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala.
keimanan dan amal soleh. Ya, kata Allah dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari ketika tidak bermanfaat harta dan anak. Harta yang kita kumpulkan, ya, ini nggak berguna buat kita, nggak bisa menyelamatkan kita dari azab Allah. Demikian pula anak pun yang kita berbangga-bangga dengannya, ya, kecuali kalau anak itu soleh, ya. Illa man atallaha, kecuali orang yang menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Dan hati yang bersih diantaranya dengan kita bersihkan dari syirik kepada tauhid, dari yang tidak dicontohkan beliau kepada sunnah Nabi SAW, dari dengki, membenci orang lain, ya, menjadi menginginkan kebaikan diperoleh oleh orang lain. Oleh karena itu, ya, termasuk tazkiyatun nafas adalah seorang bersihkan jiwanya dari syirik kepada tauhid, dari maksiat kepada taat, ya, dari perkara yang tidak dicontohkan beliau kepada sunnah, dari keraguan kepada keyakinan, dari hasad kepada hubbul khair lil ghair, keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan, dari sikap dendam kepada santun, memaafkan, dari sikap menipu kepada kejujuran, dari sombong kepada tawadhu, dari ujub, riya dan sum'ah kepada ikhlas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma zaki anfusana anta khairu man zakkaha wa maulaha. Nah, ini terkait dengan man tazakka, cara membersihkan diri. Orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha, bakal beruntung. Dialah orang yang sukses di sisi Allah. Dialah orang yang akan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang yang nanti aman pada hari kiamat, datang kepada Allah karena membawa hati yang bersih. Ya. Dan hati yang bersih ini ada hasilnya. Ada athar dan pengaruhnya. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dia pun kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fasalla, dan kemudian salat. Ya. Di sini maksud zikir di sini, ya, bisa zikir secara umum yang sudah pernah disampaikan bahwa zikir itu ada zikir mutlak dan ada zikir muqayyad. Zikir mutlak, zikir yang tidak disebutkan kapan, dan di mana, ya, dan berapa jumlahnya tidak disebutkan, maka kita disyariatkan banyak berzikir. Seperti ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu 4 kalimat yang paling dicintai Allah ketika kita sedang senggang, lagi santai, lagi duduk-duduk, ya, kita ucapkan itu. Ini menghasilkan pahala yang besar dan memberatkan timbangan seseorang. Atau ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, atau membaca Al-Quran, ya. Banyak orang-orang di kendaraan umum sambil menunggu sampai ke tempat kerja, kalau saja dia manfaatkan dengan zikrullah, tentu dia akan membawa pahala yang sangat banyak. Baca Al-Quran saja kita sambil nunggu di kereta, sambil nunggu di bis, ya, di angkot, mungkin sampai ke tempat kerja. Kalau yang ada di Jakarta misalnya bisa 40 menit, bisa 1 jam. Dia bisa selesaikan 1 juz, ya, pulang lagi 1 juz. Udah, dia akan membawa pahala yang sangat-sangat besar. Ya, tapi sayang kalau kita lihat kebanyakan orang-orang yang di kendaraan umum, di kereta, di bis, di angkot, ya, buka HP, yang dilihat kalau nggak YouTube, kalau nggak berita, kalau nggak media sosial, ya, atau ya pokoknya hal-hal yang tidak menghasilkan pahala. Sayang sekali, ya. Nah, itu dia tidak manfaatkan dengan zikrullah, ya. Dan zikir ini prakteknya adalah dengan lisan dan dengan hati. Maksudnya tidak cukup hanya dalam hati, diem mulutnya, enggak, bahkan diucapkan, digerakkan lisannya, ya. Misalnya kita mengucapkan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, yang kata Rasulullah SAW,
Dua kalimat yang dicintai Allah, ringan di lisan dan memberatkan timbangan nanti pada hari kiamat. Yani saat amal kita ditimbang, di antara pemberatnya adalah zikir. Ya. Sehingga orang yang berat timbangan kebaikannya, kata Allah, fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, masuk ke dalam surga. Ya. Wa amma man khaffat mawazinu, sedangkan yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya di neraka hawiyah. Dan nanti pada pembahasan surah Al-Qari'ah sudah saya sebutkan di sana amalan-amalan di buku ini ya, amalan-amalan yang memberatkan timbangan. Ya. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Ada juga yang menafsirkan wa dzakara asma rabbih, dan dia ingat nama Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan khutbah Jumat. Ya, karena khutbah Jumat bisa juga disebut dengan zikir, sebagaimana di surah Al-Jumu'ah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Nah, apabila dikumandangkan, ya, idza nudiya lis-shalah, untuk salat, ya, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah menuju zikrullah. Zikrullah di ayat ini yakni dengan menyimak khutbah. Sebagian ulama menafsirkan seperti itu. Sehingga maksud wa dzakara asma rabbih, dan dia pun mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan menyimak khutbah Jumat. Ya, di mana di khutbah Jumat dia diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Usikum wa nafsi bitaqwallah, diingatkan, ya. Kemudian fasolla, sedangkan sholat di lanjutan ayatnya adalah dengan melakukan sholat Jumat. Jadi setelah dia membersihkan dirinya, dia buktikan dengan hadir pada saat khutbah Jumat. Demikian setelah menyimak khutbah Jumat dia pun sholat. Ada yang menafsirkan seperti itu pun benar, ya. Tetapi menurut ulama yang lain bahwa ini mencakup semua sholat, bukan hanya sholat Jumat, ya. Yang mana karena setiap sholat yang kita lakukan diawali dengan zikir dulu, wa dzakara asma rabbih, dan dia sebut nama Allah. Termasuk sholat yang 5 waktu, sholat sunnah. Sebelum kita sholat kan kita berwudu, dan setelah berwudu kita baca zikir, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah itu, ya. Di situ ada zikirnya juga, sehingga masuk ke dalamnya semua sholat, baik sholat Jumat, sholat 5 waktu, maupun sholat sunnah. Fasolla, lalu dia sholat, yakni dia dirikan sholat pada waktunya, ya, karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bukti dia taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menafsirkan, bahkan dari kalangan tabi'in seperti Umar bin Abdul Aziz. Beliau menafsirkan ayat ini, qad aflaha man tazakka. Tazakka di sini dengan bayar zakat. Sungguh beruntung orang yang bayar zakat. Ya. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dia pun ingat sama Allah Subhanahu wa taala, fasalla, lalu melakukan salat Idul Fitri. Yang mana sebelum salat Idul Fitri dia bayarkan dulu zakat. Dan itu ditunjukkan qad aflaha man tazakka. Ya. Dia membayar zakat. Zakat di sini dengan bayar zakat. Sungguh beruntung orang yang bayar zakat, kemudian dia ingat sama Allah Subhanahu wa taala, dia ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan paginya dia salat Idul Fitri. Bisa juga. Ini tafsir Umar bin Abdul Aziz. Ya. Bahkan Abul Ahwas juga mengatakan seperti itu. Ya. Apabila datang kepadamu salah seorang
meminta-minta, ya, padahal dia mau melakukan sholat Idul Fitri, maka dia dahulukanlah sebelumnya dengan memberikan kepada zakat. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang bayar zakat. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Ya. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa amal yang paling menyucikan jiwa, ya, juga adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di samping banyak mendirikan salat. Karena setelah Allah sebutkan tazakka, Allah berikan contohnya dengan dia zikir kepada Allah dan melakukan salat. Ya. Dan jangan kita remehkan, ya, sekecil apapun perbuatan. Boleh jadi perbuatan itulah yang diterima dan menjadikan kita diampuni dosanya, ya. Suatu ketika ada istri Harun ar-Rasyid, ya, Zubaidah namanya. Zubaidah ketika meninggal dunia, ada seorang bermimpi bertemu dengannya, dan terkadang seorang dalam mimpi dipertemukan dengan orang-orang yang telah meninggal dunia, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ruhnya dan ruh orang yang tidur, sehingga bertemulah, ya, bertemu. Nah, ada seorang bermimpi melihat Zubaidah, kemudian bertanya kepada Zubaidah. Zubaidah ini istri Harun ar-Rasyid. Ma fa'ala bik Allah, ma fa'alallahu bik. Apa yang Allah lakukan terhadap dirimu? Kata orang yang bermimpi melihat Zubaidah. Kata Zubaidah, ghafarallahu li. Allah telah mengampuni dosa-dosaku. Ya. Kemudian orang yang bermimpi balik bertanya, ya, apakah karena engkau telah membangun ain Zubaidah, mata air untuk memberikan minum kepada para jamaah haji, engkau siapkan peralon yang besar, yang panjang untuk para jamaah haji agar mereka dapat meminumnya saat mereka naik haji dan tidak kehausan? Kata Zubaidah, al-ain wa mal ain. Ternyata mata air ini yang saya buat tidak ada artinya apa-apa. Ya, mungkin dalam melakukannya dia mungkin kurang ikhlas atau gimana, sehingga amal yang besar meskipun mengeluarkan biaya yang besar dan banyak jadi kecil. Karena yang punya pengaruh terhadap amal besar kecilnya itu niat. Kalau niat seseorang besar terhadap suatu amal, meskipun amal itu kecil, maka jadi besar. Ya, tetapi mungkin karena dia niatnya kurang ikhlas, ya, jadi mata air dan paralon panjang yang dia siapkan untuk minum jamaah haji nggak ada artinya apa-apa. Ya, kemudian ditanya, lalu dengan sebab apa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu? Kata Zubaidah, ya, bi raka'atain usolliha fil lail, karena 2 rakaat di malam hari yang saya lakukan, ya, ketika orang-orang pada tidur, ya, saya sempatkan sholat di malam hari, itulah yang membuat saya diampuni. Ya. Nah, ini bagaimana terkadang amal yang kita anggap kecil, inilah yang menjadikan kita diampuni dan yang diterima. Maka apapun amalan, ya, perbuatan baik jangan kita remehkan. Boleh jadi itulah yang diterima dan menjadikan kita diampuni dosa-dosa. Ketika kita lagi di jalan, ada hal yang mengganggu, orang lewat, entah itu ada paku, entah itu ada besi, entah itu ada kayu, entah itu ada pohon yang roboh, ya, yang tumbang, kemudian kita angkat, kemudian kita singkirkan. Boleh jadi karena inilah kita diampuni dosa-dosa dan dimasukkan ke dalam surga. Kata Nabi SAW, laqad ra'aitu rajulan yataqallab fil jannah. Saya melihat ada orang yang mondar-mandir menikmati keindahan surga. Fi syajaratin qata'aha, hanya karena dia menebang pohon yang mengganggu orang lain lewat. Nah, itu. Maka jangan kita remehkan, ya. Apalagi zikir, amalan yang utama. Fasalla, dan salat, ya. Selanjutnya firman Allah Ta'ala setelah menerangkan keadaan orang yang beruntung, dia ingat sama Allah, dia mendirikan salat,
ya dia mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kenyataannya banyak orang yang meninggalkan ini. Ya, bahkan bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kalian malah lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ya. Sampai enggak sempat sholat, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ada yang berangkat pagi, pulang sore atau pulang malam, enggak sempat sama sekali sholat. Ya. Ini menunjukkan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ya. Sampai meninggalkan sholat, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Dan termasuk apa namanya? Kalau dalam Al-Qur'an, fa'amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas dari tujuan dia diciptakan. Ya, sampai dia melupakan tujuan dia diciptakan, yang harusnya dia beribadah kepada Allah tetapi malah enggak menyempatkan diri beribadah kepada Allah. Kata Allah, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahanamlah tempat tinggalnya nanti. Ya. Dan kalau kita lihat, ya banyak orang yang seperti ini, berangkat pagi, pulang sore, pulang malam, enggak sempat sholat. Ya, waktunya zuhur dia lewatkan, istirahat cuma istirahat, setelah itu kerja lagi. Seakan-akan dia diciptakan untuk dunia dan seakan-akan tidak ada kehidupan akhirat. Ya, nggak yakin, ini karena nggak yakin bahwa di sana ada kehidupan akhirat, disangka kehidupan hanya dunia. Ya, padahal dalil-dalil nakli dan akali, ya, menunjukkan bahwa setelah kehidupan dunia ini adalah alam akhirat. Alam di sana dia diberikan balasan. Karena kalau tidak ada alam akhirat, kasihan sekali orang-orang yang sudah berbuat baik, dan kasihan sekali orang-orang yang terzolimi, ya, mereka tidak bisa membalas. Maka hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dan keadilannya menghendaki untuk mengadakan alam akhirat, alam di sana diberikan balasan terhadap amal manusia, agar orang yang baik diberikan balasan yang baik, dan agar orang yang berbuat buruk diberikan balasan sesuai dengan perbuatannya, dan agar orang yang teraniaya dapat membela karena telah diambil haknya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang yang menganiaya. Ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kamu malah memilih kehidupan dunia. Ya. Allah Subhanahu wa taala terangkan di surah Al-Ankabut bahwa kita enggak jadi masalah ngambil dunia ini. Ya, tapi jangan sampai kita lupakan akhirat. Kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Silahkan kejar. Pertama, wabtaghi, kejarlah. Carilah apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untukmu berupa pahala di akhirat, ya, dan surga serta kenikmatannya. Kejarlah akhirat. Wala tansa, dan jangan lupakan nasibaka minad dunya, bagian dari dunia ini. Maka silahkan kita menikmati kesenangan dunia ini. Silahkan kita mungkin jalan-jalan, menikmati keindahan alam, kita makan-makan, ya, akan tapi jangan lupakan syukur kepada Allah dan sempatkan di sela-sela waktu kita beribadah kepada Allah. Karena kita diciptakan bukan untuk menikmati kesenangan dunia. Ya, maksudnya bukan hanya untuk itu, tapi untuk beribadah kepada Allah. Karena kalau hanya untuk bersenang-senang saja, menikmati kesenangan dunia, maka tidak bedanya dengan binatang. Hewan itu bersenang-senang, mereka makan, mereka minum, mereka memuaskan nafsu. Ya, hari-harinya hanya itu saja. Ya, kita keluarkan ayam, kambing dari kandang, udah makanin. Ya, setelah kenyang muasin nafsu. Setelah itu tidur, kemudian bangun, kayak gitu lagi. Maka kalau ada manusia seperti ini yang sehari-hari hanya kerja untuk makan, minum, kenyang, muasin nafsu, jalan-jalan, nggak ada sholat, nggak ada zikir, nggak ada baca Quran, sama seperti hewan. Maka disebut dengan manusia hewani atau manusia yang seperti hewan. Kalau sampai seperti ini, sholat ditinggalkan, sehari-hari yang dipikirkan, yang dikejar dunia, udah sama aja, nggak ada beda dengan binatang. Yang bedakan kita dengan binatang adalah ibadah.
Mereka tidak dibebankan ibadah ya karena mereka ya memang tidak dibebankan. Yang dibebankan ibadah ya kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya, sedangkan kamu malah memilih kehidupan dunia. Ya, yang kenikmatannya sementara dan tidak sempurna. Ya, sementara kita perhatikan kehidupan apakah kekal selama-lamanya? Kita bakal mati. Kemudian apakah kita di dunia ini akan muda selama-lamanya? Enggak. Bahkan kita akan menjalani masa tua. Apakah kita akan sehat selama-lamanya? Enggak. Kita bahkan setelahnya kadang sakit, sehat lagi terus sakit lagi. Kemudian apakah kita akan senang terus? Enggak. Kadang-kadang kita disudahi dengan kesedihan. Ya, apakah bahagia terus? Tidak. Terkadang-kadang kita sedih, ya, sengsara dan seterusnya. Yang menunjukkan bahwa tidak patut kita mengejar dunia secara berlebihan karena keadaannya seperti ini. Ya. Tentang dunia ini saya sebutkan perkataan para ulama di sini. Orang bijak pernah berkata, seperti apakah perumpamaan dunia ini? Kata orang bijak ini, susah dibuat perumpamaan, lebih rendah dari dibuat perumpamaan. Kata orang yang bijak. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, orang yang cinta dunia tidak lepas dari 3 perkara. Kesedihan yang tidak kunjung henti. Dia sudah ngejar-ngejar, tiba-tiba apa yang dia kejar setelah dia miliki ya hilang, atau dia peroleh ternyata ada kekurangannya, tidak sempurna. Kelelahan yang terus-menerus, capek tiap hari ngejar, nggak ada habisnya, dan penyesalan yang tidak ada habisnya. Ya. Kemudian Dr. Ahmad Isa Al-Mi'sarawi berkata, hidup kita di atas permukaan bumi ini ya puluhan tahun, ya mungkin 60, 70, 80 kalau usianya panjang, 90 atau yang lebih panjang lagi. Sedangkan di bawah bumi ini ribuan tahun. Ya, ada yang sudah ratusan bahkan ribuan tahun. Ya, bahkan kalau masih panjang nanti kiamat kita bisa sampai ya ribuan tahun. Maka kehidupan mana di antara kedua itu yang lebih berhak diperhatikan? Oleh karena itu berfikirlah terlebih dahulu ketika kita hendak mendekat yang haram dan meninggalkan yang halal. Maksudnya lama mana? Dikubur atau di atas kehidupan dunia? Tentu lebih lama di alam kubur. Ada yang ratusan. Kalau dunia nggak sampai. Kalau untuk umat akhir zaman nggak sampai ratusan tahun, rata-rata 60, 70, 80 sudah pada ya siap dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah mengumpulkan harta yang banyak, membangun bangunan yang kokoh dan punya banyak harapan tentang dunia ini. Akan tapi apa yang telah mereka kumpulkan ini telah binasa. Sudah ditinggalkan hartanya yang dia kumpulkan, ada rumah mewah banyak, kendaraan banyak, harta melimpah ruah, dan bangunan yang mereka tempati sekarang adalah kuburan. Dan angan-angan mereka hanya sekedar tipuan yang memperdayakan mereka, kata Abu Darda. Abu Yusuf bin Asbat berkata, dunia itu tidaklah diciptakan agar engkau memandang dan memperhatikannya, tetapi dunia itu diciptakan agar engkau memperhatikan hal yang dapat membawamu kepada kebahagiaan di akhirat. Ya. Ada sebuah riwayat juga Wahab bin Al-Wird rahimahullah berkata, suatu hari Abu Muti melihat rumahnya yang ternyata membuatnya takjub. Rumahnya mewah, bertingkat, kemudian desainnya wah, luar biasa. Lalu dia menangis dan berkata, demi Allah, kalau bukan karena ada kematian, tentu aku akan bergembira dengan keberadaanmu, dengan melihat pemandangan yang nyaman, rumah yang nyaman. Tapi karena ada kematian, saya jadi nggak begitu nikmat. Dan kalau bukan karena kami akan kembali ke kubur yang sempit, tentu kami akan sejuk melihat engkau, melihat rumah ini.
ternyata kita akan meninggal dunia dan ternyata kita akan kembali ke kuburan. Maka ketika melihat rumah yang mewah, jadi nggak begitu bangga banget. Ya, kita akan tinggalkan kok. Jadi biasa aja. Kata Wahab bin Al-Wird. Gitu. Kalau ada bukunya bisa baca nih. Insya Allah banyak nasihat di sini. Jadi saya penuhi dengan perkataan para ulama. Coba, ada yang mau baca nggak? Di sini banyak nasihat-nasihat ini. Mau punya ini? Punya saya nih, silakan. Abu Zaki, coba. Anda pakai ini atau gimana? Nanti mungkin kalau ada yang mau juga, maksudnya supaya ada interaksi. Nah, ini, gimana? Iya bisa. Cuma satu sih, saya bawanya cuma 2 doang. Dunia ini yang bawa ini nasihat. Dunia seperti rumah kontrakan, meskipun engkau merasa bahwa ia milikmu, namun sebenarnya engkau keliru. Meskipun engkau telah melakukan sesuatu untuknya, namun suatu saat engkau akan meninggalkannya. Akhirat itulah rumahmu. Di tanganmu sekarang bangunannya, maka berbaguslah bangunan itu. Engkau akan tinggalkan di perut bumi dalam jangka waktu yang hanya diketahui oleh Allah. Ketika itu amal yang bermanfaat tidak lagi dapat kau lakukan meskipun hanya sekadar bertasbih. Maka gunakanlah sisa-sisa hidupmu untuk menghadapi kematian yang pasti terjadi. Namun di sana ada orang-orang yang sederhana. Mereka hidup bersama kita, tidak memiliki harta, pangkat ataupun jabatan. Akan tetapi harta yang mereka miliki ternyata telah menggunung ke langit. Istana mereka sedang dibangun dan kebun mereka sedang ditanami. Ya masih, soalnya banyak nasihat di situ. Terjemahnya aja kalau misalnya ada Arabnya. Apa itu? Udah catatan ini? Belum kan ya, masih terus ya? Perihal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka banyak amal soleh yang tersembunyi. Semoga Allah memberikan kebahagiaan untukmu di akhirat, di dunia dan di akhirat, yaitu surga. Karena itu orang yang bijak tentu akan mengutamakan yang lebih baik dan yang kekal. Seorang penyair berkata, yang artinya sesungguhnya Allah memiliki hamba yang cerdas. Mereka melepaskan dunia dan takut akan terfitnah. Mereka melihat dunia itu dengan sebenarnya, maka sadarlah mereka bahwa ia tidak pantas dijadikan tempat menetap. Mereka pun menjadi dunia sebagai samudera dan menjadi amal yang soleh sebagai bahtera. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari. Cukup deh. Cukup. Syukran jazakallah khairan. Syukran Abu Zaki. Ya. Nah, jadi di sini di tafsir ini saya cantumkan juga nasihat-nasihat perkataan para ulama. Jadi insya Allah dengan bacanya, di samping kita memahami ayat pun ada kisah-kisah orang-orang terdahulu, nasihat membuat kita insya Allah semakin pertama paham apa yang kita baca, kemudian ada amal dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini ayat. Ya sedikit lagi. Kata Allah, wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya. Kehidupan di akhirat ini maksudnya adalah surga yang tadi sudah saya sampaikan, hidup selama-lamanya. Ya. Kemudian sehat selama-lamanya, muda selama-lamanya, bahagia, senang selama-lamanya. Ya. Ini maksud lebih baik dan lebih kekal. Wa abqa dan lebih kekal. Ya. Sehingga sampai kata seorang penyair, sesungguhnya Allah inna lillahi ibadan fudala. Allah punya hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka lepaskan dunia ini dan takut akan terfitnah.
Ya, nadharu fiha alimu, mereka merenungkan tentang dunia ini, memperhatikan hakikat yang sebenarnya. Annaha laysat lihajin wa talaq, bahwa dia bukanlah tempat tinggal yang atau tujuan akhirnya. Ya, ja'aluha lujjah, maka mereka jadikan dunia ini sebagai samudra, wattakhadhu, dan menjadikan salihal a'mali fiha sufuna, menjadikan amal soleh sebagai bahtera, sebagai kapalnya dalam mengarungi samudra kehidupan. Gitu. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan ya hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba dunya adarra bi akhirati, wa man ahabba akhirata adarra bi dunya, fa akhiru ma yabqa 'ala ma yafna." Barang siapa yang mencintai dunia, maka ya dia akan menderita karena akhiratnya. Ya. Dan barang siapa yang mencintai akhirat, maka ia akan menderita karena dunianya. Ya mungkin dia mendapatkan kekurangan, ketidaknyamanan di dunia ini, ya, tetapi hanya sementara. Maka dahulukanlah yang kekal daripada yang fana. Kemudian di sini Imam At-Turtusi berkata kepada Al-Qadhi Ibnu Al-Arabi, jika dihadapkan kepadamu urusan dunia dan akhirat, maka dahulukanlah urusan akhirat. Niscaya engkau akan memperoleh dunia dan akhirat. Jadi siapa yang lebih mengutamakan akhirat, dia akan mendapatkan dunia, ya, juga di samping mendapatkan akhirat. Dan orang yang mengejar akhirat itu seperti orang yang menanam padi, dia akan mendapatkan juga, akan tumbuh rumput. Tapi orang yang mengejar dunia dan meninggalkan akhirat seperti orang yang menanam rumput, nggak akan tumbuh padi, dia nggak dapatkan akhirat. Yang terakhir di sini, ini saya percepat ya. Di sini ada sebuah kisah juga. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, penyusun Fathul Bari, ya, beliau seorang hakim dulu, penulis Bulughul Maram. Beliau seorang hakim qadhi, ya, di Mesir. Suatu ketika dia lewat di tengah-tengah kerumunan orang dengan kereta kudanya. Zaman dulu kan ya kendaraannya kereta kuda, ya. Kemudian orang-orang pada mengelilingi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lalu ada seorang Yahudi tukang minyak yang penampilannya ya pakainya lusuh dan bajunya kotor. Kemudian dia menghentikan kereta kuda Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kata dia, sesungguhnya Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia adalah penjara orang mukmin dan surganya orang kafir. Tapi kenapa keadaan saya seperti ini? Pakaian saya lusuh, kotor, tapi kamu yang katanya dunia sebagai penjara orang mukmin kok berada dalam kemewahan? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, aku sebenarnya berada dalam penjara jika dibandingkan dengan pahala dan kenikmatan yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman. Karena kenikmatan dunia jika dibandingkan kenikmatan akhirat tidak ada artinya apa-apa. Kemudian kata beliau, adapun engkau wahai orang Yahudi, sebenarnya engkau berada dalam surga jika dibandingkan dengan azab yang disiapkan untukmu jika engkau mati di atas kekafiran. Mendengar jawaban ini, maka orang Yahudi ini pun langsung masuk Islam. Jadi orang mukmin meskipun dunia ini seperti penjara, tapi dia pasti dibebaskan menikmati kesenangan dunia. Ya, dan jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, maka dunia yang dia tempati ini seakan-akan dia berada dalam penjara karena kenikmatannya luar biasa yang Allah siapkan di surga. Sedangkan orang kafir meskipun mereka bahkan yang kekurangan itu udah berada dalam surga jika dibandingkan dengan hukuman yang akan mereka rasakan nanti di akhirat. Ya. Yang terakhir firman Allah, "Inna hadza lafis suhufil ula." Sesungguhnya hal ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu. Yakni beruntungnya orang yang menyucikan diri dan bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia, atau yang disebutkan kandungan yang disebutkan dalam surah ini terdapat juga dalam kitab-kitab terdahulu. Berarti kitab-kitab terdahulu isinya sama seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu suhuf Ibrahim dan kitab Nabi Musa. Dalam Taurat pun disebutkan juga bahwa seharusnya manusia itu mengutamakan akhirat daripada dunia, ya. Kemudian juga hendaknya mereka membersihkan dirinya dari hal yang mengotori batinnya, dari syirik kepada tauhid,
dari dari maksiat kepada taat dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu perintah-perintah disebutkan dalam surah ini ada dalam kitab-kitab terdahulu. Ya. Dan dari ayat ini kita dapat menarik banyak pelajaran, di antaranya dorongan untuk membersihkan diri dengan bayar zakat, termasuk dengan zikrullah, dengan salat, ya. Dan ini juga ayat ini juga berlaku juga kepada mereka yang sebelum salat Idul Fitri, ya mereka bayar zakat, ya, atau untuk orang yang sebelum salat Jumat mereka wa dzakara isma rabbih fa shalla, ya, menyimak khutbah Jumat kemudian salat Jumat. Kemudian ayat ini juga dorongan untuk zuhud terhadap dunia dan lebih mengutamakan akhirat. Dan yang ketiga, kesamaan isi kitab samawi menunjukkan bahwa ini betul-betul wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah selesai surah Al-A'la, dan insyaallah kita nanti akan lanjutkan dengan surah Al-Ghasyiyah. Baik, sampai di sini. Mungkin sebelum ditutup kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Masih ada waktu sedikit. Ya, silakan. Betul. Iya, baik. Ada orang yang menyandarkan kepada Nabi SAW bahwa itu sabda Nabi SAW, padahal bukan. Yaitu ikmal di dunia ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Beramallah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kau akan mati besok, gitu ya. Ini sebenarnya bukan hadis. Ini ada orang yang menyampaikan seperti itu dan menyandarkan kepada Nabi SAW, bukan hadis, ya. Di situ ada salahnya. Betulnya beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok, betulnya. Salahnya beramallah kamu untuk dunia seakan-akan kau akan hidup selamanya. Salahnya nggak mungkin. Kalam Nabi, sabda Nabi SAW begini, satu benar satu salah, nggak mungkin. Makanya ini yang benarnya yang belakang, yang salahnya di depan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau akan hidup selamanya. Dan kan ini berlebihan. Dia akan kerahkan pikiran, tenaga, pokoknya dia berusaha untuk mengejar dunia seakan-akan dia akan hidup selama-lamanya. Nah, ini kan salah. Kita harus yakin bahwa kita nggak akan hidup selama-lamanya. Ya seperlunya saja bekerja dari dunia ini, ya, untuk melangsungkan kehidupan kita di dunia ini, dan jangan sampai kita lupakan akhirat. Yang benar firman Allah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Kejarlah apa yang Allah siapkan untukmu di akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan bagianmu dari dunia ini. Itu yang benar. Kalau tadi kejarlah duniamu seakan-akan kau akan hidup selama-lamanya. Nah, ini keliru. Makanya bukan hadis ini. Gitu. Jadi yang benarnya bagian akhir, yaitu beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kau akan mati besok. Betul kalau itu. Tapi kalau lafaz yang pertama tidak benar. Jadi ada benar ada salahnya di situ. Karena bukan hadis ini. Gitu. Wallahu a'lam. Itu mungkin cukup ya Pak, ya. Kalimat ini sudah kita ketahui yang benarnya mana, yang kelirunya yang mana. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 6, ya, jam 6 kurang sedikit. Sampai di sini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari saya sendiri saya minta kepada Allah dan mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini satu ini buat saya hadiahkan buat masjid. Nah, ya, satu. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau tinggal ke saya bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.